Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Sumaila sultanil awliya sayyidina Syaikhul Qadir Jailani, sumaila hadratul Syekh Yahya Syekh wa zawjati wa zurriyyati wa syaikhihi wa masyayikhihi wa talamizihi, sumaila mukarram al-hajj Zamzami, sumaila Syekh Muhammad Al-Bakri, sumaila mukarram al-maghfurullah Bapak Haji Usman Rahim, sumaila Buhaidiyah Subroto, sumaila Syekhina masyayikhihi wa sadisina wa sadidatina, sumaila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina amatina khalina khalatina, sumaila syekhina wa baqiya Yusuf al-Tabaki, sumaila syekhina Ustaz Umbaran, sumaila syekhina Ustaz Ahmad Zain, sumaila syekhina Ustaz Ali Murtado, sumaila syekhina wa baqiya Yusuf al-Tabaki, sumaila syekhina wa baqiya Muhammad Wasman, sumaila al-Fatihah li syekhina al-Mahmudullah wa baqiya Haji Muhammad Ishaq Latif, sumaila al-Fatihah li syekhina al-Walid Ustaz Haji Muhammad Yasin Ramli, sumaila al-Fatihah Al-Fatihah khususan musanif fi hadzal kitab al-qarib al-mujib al-imam Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, sumil musanif fi padan takrib al-imam Syekh Ahmad bin Husain as-Sa'id al Sujah, sumal fatihah al-musanif fi al-bajuri al-ibn Qasim Syekh Ibrahim al-Bajuri bi anna Allah yanfa'una bi barakatihi wa sirrihi wa qarihim wa ruhi manafatihi fi dunya wa dunya wal akhirah, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kitabu Ahkamis Shalah. Betul. Alhamdulillah, sekian lama kita belajar ini taklim, baru masuk bab sholat. Iya, baru masuk mana nih? Bab sholat itu ya, halaman 11. Saya di halaman 11 sudah. Kitabu Ahkamis Sholat. Jadi ada setahunan kita lebih ya. Lebih ya? Ya, lebih setahunan di Fathul Qorib. Kita baru sampai di bab mana nih? Kita Ahkamis Sholat. Yang kemarin kita bahasin toharo dan toharo, karena betapa pentingnya toharo. Kita sudah masuk Ahkamis Sholat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya bermula salat. Logatan secara bahasa. Jadi kita udah ngomong masalah sholat. Wahia bermula sholat. Logatan secara bahasa ad-du'a, yaitu doa. Tuh, jadi apa arti sholat secara bahasa apa? Doa. Kenapa? Karena isinya adalah doa. Wasyar'an, nah itu kalau secara bahasa. Secara istilah bagaimana? Wasyar'an, dan menurut syara', menurut istilah, kama qala, sebagaimana telah berkata siapa? Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Sebagaimana telah berkata Imam Rafi'i. Rupanya apa yang dikatakan Imam Rafi'i? Aqwalun wa af'alun. Aqwalun, perkataan, wa af'alun, dan perbuatan, muftatahatun, yang dimulai atau diawali bit takbiri, dengan takbir. Bisa jadi muftatahatun, dibuka. Maksud dibuka di apa? Dimulain bit takbiri, pakai takbir. Wa muftatamatun, dan diakhiri bit taslimi, dengan salam. Jadi apa? Diawali dengan takbir, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat secara syariat menurut Imam Rafi'i. Tambahannya apa? Bisyaraitin maksusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah, ada syarat-syaratnya. Apa ya? Nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Jadi apa? Perkataan dan perbuatan yang dibuka atau diawali, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan ada syarat-syarat tertentu di dalam sholatnya atau di dalam gerakan-gerakannya. Itulah pengertian sholat secara syariat atau syara. Ya. Jadi apa? Secara bahasa tawan, artinya doa. Ya,
secara istilah atau secara syariat paham. Jadi apa? Perbuatan atau apa? Jangan tentang ini apa? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam apa? Ya, makanya ada syarat-syarat tertentu undang-undang diawali dengan apa? Takbir, diakhiri dengan salam, udah Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Salah lagi ya. Iya, memahami jangan seperti itu. Jadi apa? Kalau diawali dengan takbir, udah diakhiri dengan salam, udah begitu doang. Ya makanya ada bisaroitin maksud sotin pakai syarat-syarat tertentu. Ya. Jadi jangan mentah-mentah nih begini. As-sholatul mafrudatu bermula sholat yang difardukan atau yang diwajibkan. Wa fi ba'din nusahi dan yaitu di sebagian tulisan matan, di sebagian tulisan matan, tulisan kitab-kitab ada tulisannya bukan as-sholatul mafrudatu tapi apa? As-sholawatul mafrudatu. As-sholawat. Sholawat di sini buat sholawat, buat Rasul maksudnya apa? Sholat. Ya, ada yang bisa bacanya as-sholatul mafrudatu, ada yang bacanya as-sholawatul mafrudatu. Itu apa? Sholat-sholat yang dipadukan atau diwajibkan. Ada berapa? Khamsun. Ada lima sholat yang diwajibkan. Ya, ini ngomongin sholat, kita ngomongin apa nih? Awal mulanya dulu Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita patut bahagia. Kenapa? Karena emang Rasulullah dikasih perjalanan itu perjalanan untuk membahagiakan. Ya, membahagiakan apa? Membahagiakan Rasul setelah terjadi apa? Amul Huzni, tahun kesedihan di mana beliau baginda Rasul ditinggal oleh istrinya, ditinggal juga oleh paman. Dua orang yang membantu Rasulullah di dalam perjuangan menegakkan Islam, lillahi kalimatillah, menegakkan agama Allah, menegakkan Islam, sehingga semakin berat apanya? Tantangan Rasulullah. Artinya begitu Rasulullah di Isra Mi'raj kan dikasih hadiahnya apa nih? Sholat. Berarti apa nih? Oleh-olehnya Isra Mi'raj sampai sekarang masih kita laksanakan dan sampai akhir hayat kita akan kita laksanakan sebagai oleh-olehnya. Dari mana? Allah kepada Rasulnya, itu baginda Rasulullah Muhammad SAW dikasih ke umatnya. Berarti kita ini apa? Orang pilihan, gitu ya. Dikasih hadiah langsung dari Allah berupa sholat. Kayak Allah nggak butuh sholat kita, hadiah dari Allah. Ya. Artinya apa? Allah nggak butuh sholat kita, mau sholat mau kagak penting. Tapi apa? Lu kemas surga nggak? Tujuan nanti, gitu ya. Ya itulah kita laksanakan sholat sebagai wujud rasa syukur kita udah dikasih nikmat dikasih sehat, ya dikasih napas, dan yang terpenting adalah kita nikmat menjadi umatnya baginda Rasulullah. Itu nikmat itu patut apa nih? Bangga, jadi apa? Bukan patut bangga, bersyukur kita jadi umatnya Rasul, karena umat-umat sebelumnya gak dikasih seperti ini. Jika ditanya sama Nabi Daud alaihissalam bertanya apa kepada Allah, nikmat apa yang paling kecil kau berikan ya Rob? Apa kata Allah? Napas yang tiap hari kita hirup itu nikmat Allah yang paling kecil yang Allah kasih buat manusia. Sekarang kita kalau kagak napas aja mati. Iya, itu nikmat yang paling kecil yang Allah kasih buat kita. Coba deh kita pikirin. Ya artinya apa? Gak gampang banget kalau mau ngapain aja itu dalam hal masalah napas. Paling itu nikmat paling kecilnya Allah yang dikasih buat kita napas yang tiap hari kita hirup tuh. Yang kalau kita tutup hidung kita nggak bisa napas, ya lagi pilek nggak bisa napas. Itu nikmat paling kecil. Ditanya lagi terus apa nikmat yang paling besar? Diciptakannya Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini kita termasuk umat beliau. Maka apa? Alhamdulillah kita berada di mana? Termasuk orang yang mendapatkan nikmat yang besar karena menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW dan dikasih hadiah oleh-oleh itu berupa sholat. Kerjain barang benar, gitu ya. Kerjain barang benar. Karena kalau kita lihat hadiah ya apa? Kalau hadiah dari orang yang paling apa? Orang biasanya kita dapat hadiah dari presiden, kalau kita udah agul-agulin, kurang tahu kan ya? Gue mau kasih sama presiden ini, nah, gitu ya. Kasih pulpen aja juga, apalagi kasih apa? Tanda tangan artis saya udah bangga banget gitu ya. Nah, ini dikasih oleh-oleh sama apa? Rasul. Hasil apa? Hasil perjalanan Isra Mi'raj, gitu ya. Harus kita tanam ini yang oleh-oleh dari Rasul ini harus kita apa ini?
jaga baik-baik, kita banggakan, itu berupa sholat 5 waktu. Ada 5 katanya. Yajibu, yang wajib apa? Kullun minha, masing-masing dari 5 itu, atau dari sholat mafruḍo, yang wajib dari sholat mafruḍo yang 5 itu, apa yang wajib? Bi awalil waktu, di awal waktu. Wajib bagi tiap-tiap di antara itu semua di awal waktu. Wajibnya di awal waktu. Tapi kalau misalnya Isya nih, Isya apa? Wajibnya awal waktu. Itu ya. Semua tuh, semua pelajaran, semua apa? Waktu 5 waktu, awal waktu. Wujuban hal keadaannya wajib. Wajibnya bagaimana nih? Wujuban hal keadaannya wajib, muwassa'an, yang diluaskan. Artinya diluaskan apa? Wajib di awal waktu, tapi apa? Diluaskan. Sampai kapan? Ila ayyam, sampai bahwa tetap minal waktu, daripada waktu itu, waktu yang ditentukan tadi apa? Apa-apa. Yasa'u, yang luas. Apa? Waktu akan sholat. Maksudnya apa nih? Waktu apa? Awal waktu itu wajib bagi tiap orang, tiap dari 5 waktu itu di awal waktu yang mana wajibnya muasaan, diluaskan. Artinya wajib sampai kapan? Sampai ada batasnya. Di mana batasnya? Ila ayyabqa minal waqti ma yasaruha. Ya, sampai di batasin di mana waktu luasnya dia? Zuhur sampai jam berapa? Misalkan 2:30 kalau secara jam misalkan gitu ya. Gitu. Subuh sampai jam berapa? Terus Isya sampai jam berapa? Itu namanya apa? Wujuban muasaan. Dia kasih keluasan tapi apa? Batasin ila ayyabqa itu minal waqti. Jadi apa? Ada batasnya. Artinya itu kewajiban itu terus ada pada diri kita sampai apa? Batas waktunya. Isya misalkan anggap sampai jam berapa? 3:30 jam berapa gitu ya. Maka apa? Batas waktu wajib kita dari mulai awal waktu sampai kapan? Sampai nanti ambang akhir batasnya. Maka ada kewajiban buat kita. Makanya apa? Ketika kita wafat di dalam keadaan belum sholat, itu dihitung nanti. Itu sebagai utang. Ya, sebagai utang. Jadi apa? Ini penjelasannya adalah apa? Kalau kita mau telat waktu, disuruh azam namanya. Apa itu azam? Dicita-citain. Begitu apa? Allahu Akbar. Dia. Kita nggak bisa ke masjid nih, atau nggak bisa di awal waktu atau lagi perjalanan. Alhamdulillah udah masuk waktu. Ntar dah sembahyang. Itu namanya azam. Gitu ya. Itu diazemin tuh begitu. Ya mau diasemin. Ya. Apa diasemin lagi goblok? Ya. Jengkol. Ya. Dia azam, apa itu azam? Dicita-citain. Kita mau melaksanakan sholat. Tuh. Ya, kenapa? Nanti suatu saat kita nggak tahu umur. Ya, kita nggak tahu umur. Anggaplah tadi lagi di perjalanan, tiba-tiba kecelakaan dan meninggal. Kita belum melaksanakan sholat. Maka ketika kita akan meninggal memang dalam keadaan meninggalkan sholat. Tapi apa? Tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena udah niat kita mau sembahyang, cuma emang waktunya belum dapat gitu. Karena kalau kita kagak niatin, termasuk apa? Athima, kita berdosa. Tuh, ya. Jadi apa? Ketika kita wafat dalam keadaan apa? Walaupun sholatnya belum dilaksanain, tapi setidaknya tadi kita apa? Waktu lagi hidup punya cita-cita mau sembahyang, udah niat kita tuh. Niat mau sembahyang cuma kagak bisa di awal waktu. Iya. Nah, kalau ketiduran gitu, gimana niatnya kalau ketiduran? Ya, kalau ketiduran gimana niatnya dah? Iya. Nah, itu namanya rukhsah lagi tuh, kalau ketiduran kagak apa, mau pakai asum juga nggak jadi masalah ya. Gitu. Tapi ini apa? Ini mau mulai Allahu Akbar azan tadi. Ini lagi perjalanan atau belum bisa ke masjid karena ada halangan apapun itu. Maka apa? Niatin dia mau sembahyang dah. Gitu, mati azemin. Ya, supaya apa? Manakala nanti di waktu sisa umurnya kita gak nyampe itu sholat, ya di waktunya itu masih kewajiban sholat kan masih ada tuh ya, sampai akhir waktunya ya. Tiba-tiba di tengah waktu itu kita apa? Belum melaksanakan sholat, udah dipanggil oleh Allah.
Maka ketika kita wafat meninggalkan sholat tapi tidak termasuk orang yang maksiat. Tapi manakala kita udah tinggalkan sholat, nggak laksanain sholat, kagak diazemin pula, kagak kita cita-citain, kagak kita niatin, termasuk orang yang berdosa. Tuh, gitu ya. Maka ketika kita wafatnya dalam keadaan berdosa. Supaya kita wafat dalam keadaan nggak maksiat dan tidak dosa, ya udah tadi kita niatin. Gitu. Ini paham ya? Itu kan maktub gimana? Kita kalau kayak juri itu. Bahwasanya apa? Seperti itu penjelasannya. Paham ya? Fayadiku hina izin. Fayadiku maka jadi sempit. Apa waktu? Hina izin ketika seperti ini. Jadi apa? Walaupun seolah-olah luas waktunya, tapi karena dibatasin sebenarnya sempit waktunya. Itu apalagi maghrib ya. Maghrib cuma berapa tuh? Sempit banget itu maghrib ya. Gitu. Ada yang bilang apa? Batasannya sampai orang kelar apa? Wiridan, kalau bahasa kita di sini bilangnya pengen kelar wiridan lo kelar tuh. Sembahyang jangan sembahyang gitu. Sudah habis waktu. Gitu ya. Kalau apa? Secara fikihnya sampai apa? Udah nggak ada, hilang apa namanya itu? Mega merahnya itu udah nggak ada. Nah, itu berarti udah habis waktu maghrib. Gitu. Ya. Terus az-zuhru rupanya zuhur. Nah, ini sholat 5 waktu nih. Yang pertama adalah zuhur. Ai sholatuhu sholat zuhur. Qala berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, sumiyat dinamakan apa sholat? Bizalika dengan nama sholat zuhur, dengan nama zuhur, li'annaha karena bahwasanya ini sholat zahiratun, itu jelas. Karena bahwasanya sholat ini jelas apanya? Wasaton nahari, di tengah-tengah siang. Tengah hari bolong bahasa kita. Di tengah-tengah siangnya kelihatan. Agak bang mendung, pokoknya siang itu namanya. Jangan lihat mendungnya, ya. Zohirnya pak, zohirnya siang, tengah hari bolong atau wasatan nahari. Maka bukan bilang wasatan syamsi, bukan tengah-tengah matahari, ya, tengah-tengah siang. Karena siang bisa jadi mendung, gitu. Nggak harus nggak harus mentereng matahari, gitu ya. Jadi apa? Itu namanya wasatan nahari, di tengah-tengah siangnya. Mana tengah-tengah siang ya? Kalau kita jam berapa? 12-an gitu ya. Kalau sekarang nih waktunya lagi jam berapa nih? Jam 11.40 udah zuhur. Iya. Itu namanya wasatan nahari. Jadi namanya hitungan, kita pakai hitungan bulan Samsiah. Samsiah hitungan bulan Komariah ya seperti itu. Jadi apa? Waktunya itu Pak nggak bisa pas. Seperti kayak bulan kita kayak tanggalan nih, tanggal Februari ya segitu isinya, Januari ya segitu. Tapi kalau hitungan bulan Rajab, Safar itu ya Rabiul Awal nggak bisa ngepas. Termasuk juga waktunya gitu. Terus apa lagi? Wa awal waktiha. Nah ini biar tahu awal waktunya dulu. Wa awal waktiha, bermula awal waktunya zuhur, zawalu ay mailus samsi, yaitu zawalu ketika tergelincir. Ay artinya mailus samsi, nyerempetnya matahari. Artinya mail apa namanya? Mingser. Kalau mail mingser, kalau zawal itu tergelincir, pindah, zawal. Ya, zawal akli, hilangnya akal berarti. Maksudnya apa? Gelincir akalnya. Nah, ini zawal samsi Pak. Mataharinya udah mulai pindah tengah. Itu ya, bergeser. Maka mailus samsi yaitu bergesernya matahari an wasatis samai, dari tengah-tengah langit. La bin nazari, bukan dengan penglihatan atau dengan pandangan, linafsil amri, kepada bentuknya perintah. Maksudnya apa? Bal bahkan lama yazharu, ketika jelas apa? Itu tadi zawal lana bagi kita. Jadi apa tuh? Bukan secara dipandang dengan bentuknya perintah. Maksudnya perintahnya apa? Ketika matahari mulai bergeser. Terus apa tuh? Wa yu'rafu, dan diketahui apa zalikal mailu, itu pergeseran, bitahawul zilli, dengan pindahnya bayang-bayang, ila jihadil masyriqi, ke arah timur,
ke arah timur. Ingat bayang-bayangnya nih. Bayang-bayangnya pindah ke mana? Ke arah timur. Mana timur? No. Mana namanya apa dong? Mana apa dong? Barat. Ke barat. Nah, maksudnya Pak, ke sono. Ya. Bayangan udah sono. Jadi Pak, mataharinya ke sono. Bayangannya ke mana? Sini. Ke mana? Ke timur. Wetan. Ya. Mataharinya udah mau ke Mulon. Matahari udah mulon. Bayangannya kemana? Wetan. Bayangannya kalau bahasa kita. Gitu ya. Ila jihatil masriki. Ini bayangannya udah ke arah timur. Ya. Apa? Udah ke arah mana? Bebet. Ba'da tanahi qasrihi. Sesudah apa nih? Apisnya, pendeknya apa nih? Pendeknya bayang-bayang. Ya, sesudah apisnya pendeknya bayang-bayang. Huwa bermula yang namanya qasrihi itu alladzi huwa yang namanya qasrihi tadi ba'da tanahi qasrihi yaitu apa? Ghayatul tifai syamsi, puncak apa tuh? Naiknya matahari. Iya, dia mulai tengah-tengah ada tuh. Jadi apa? Yang namanya ba'da tanahi qasrihi. Jadi udah apa nih? Matahari pas tengah-tengah langit tergeser. Nah itu pada tanahi qasri udah geser dikit. Berarti kalau bayangan kita belum bergeser belum masuk. Belum. Nah itu bayangannya tuh belum masuk. Jadi Pak, kalau bayangan kita nih kalau kita diri kalau gampang apa nih? Ya ada patok, ada apa ada patok gitu ya. Atau kita diri tengah-tengah lagi hari bolong nih, kita diri tengah-tengah. Kalau bayangan kita masih kagak kelihatan, itu berarti apa? Belum masuk. Tapi kalau udah ada dikit tuh, tanah qasri mingser dikit, itu udah masuk. Jadi ya. Jadi itu seperti itu caranya. Nah, habisnya kapan? Nanti. Ya, nanti itu kita bicarain apanya dulu nih. Mulainya kapan nih zuhur? Ketika apa? Matahari udah bergeser dari tengah-tengahnya langit ke mana? Ke arah timur. Bayang-bayang kita nih. Mataharinya mana? Barat. Nah, ini udah mau ke arah timur, geser dikit aja tuh bayang-bayang udah kelihatan dikit. Nah, itu udah masuk waktu zuhur. Itu kalau sekarang ya mungkin sekarang udah zaman udah canggih, udah ada apa? Udah ada jam, udah ada waktu. Sekarang tinggal kita lihat aja jam kita udah kagak pakai apa? HP kita udah gak pakai diatur, udah kadang-kadang udah apa? Udah setting sendiri tuh. Kita buka aja di Google waktu apa? Zuhur pada hari ini. Gitu. Itu udah ketahuan jam berapa. Ya udah canggih sekarang. Ya tapi kalau mau pakai manual ya seperti itu caranya kita lihat. Ya. Jadi ya biar ketahuan lebih jelas. Yang namanya buatan manusia sama alam kan lah ya, siapa tahu apa bedaan gitu. Kalau mau ngetes sekali-kali nggak apa-apa, coba gitu ya, paham ya? Ada yang bertanya dari sini? Ada yang bertanya ini? Silakan tanyain tentang sholat. Hah? Ada? Oh. Kalau sholat kelewatan waktunya gitu kan gimana tuh? Sholatnya? Kelewatan misalnya ajannya lupa. Ajannya lupa gitu. Telat kali. Kagak ada ajan duluan, kita sholat duluan itu gimana? Berarti sholatnya duluan, belakangan. Sholatnya duluan. Oh, sebelum azan, belum masuk. Disebabkan karena Kagak tahu kali. Enggak tahu. Tiduran. Disebabkan karena ketiduran. Ya, disebabkannya Maka Bangun langsung sholat. bangun langsung sholat gitu ya. Mendengar ada suara azan. Padahal belum masuk waktu. Udah azan aja itu ya. Udah azan, udah sholat aja tuh. Enggak ngapa-ngapa. Nanti kan tampak nanti. Nanti kalau udah masuk waktu ya sholat lagi. Gitu, iya. Ya. Iya, kecuali apa? Kecuali apa nih? Kecuali apa? Kita apa? Tiduran sampai lewat waktu gitu. Kalau emang tadi kita tidurnya udah masuk waktu, termasuk maksiat, tuh dosa. Tapi wajib yang namanya itu wajib dilaksanain lagi sholatnya tambel. Tapi apa?
Kalau emang dia belum masuk waktu tiduran saking kelepuk ini tidur kagak dibangunin lagi pas banget. Sore biar Gitu ya. sampai sore. Sampai sore. Iya, sampai sore nih sholat zuhur dari jam 11 dia tidur. Bangun-bangun jam berapa? Jam 5 lagi. Mati. Ya asar tinggal dikit lagi. Zuhur udah kelewat. Jadi kalau ngomong gitu di ini. Ya, udah apa tuh? Az-zuhur udah kelewat gitu ya. Asarnya tinggal dikit lagi. Bagaimana itu? Ya kita beri kode di mana? Dan zuhurnya. Dosakah kita? Ya dosa tetap. Gitu ya. Tapi begitu kita tidurnya tadi, kita nggak terhitung kita tadi yang termasuk orang masih ya. Ada lagi? Ada. Oh, begitu. Ya, kadang-kadang kita tutup aja dulu. Nanti mungkin kalau ada masih tanya jawab, nggak apa-apa. Selesai kita taklim, boleh kita tanya-tanya ya. Sambil makan kacang lah. Ya udah matang aja. Ya.